Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Resiko ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai permodelan resiko operasional yang diantaranya meliputi Basic Indicator Approach, kemudian Standardized Approach, dan juga Advanced Measurement Approach. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahratin Nafia sebagai moderator dan pemateri, dan nanti ada rekan saya yaitu Muhammad Sidki Amin sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai permodelan atau pendekatan resiko operasional. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan juga permodalan. Bank Indonesia dalam PBI 5/8/2003 membagi resiko perbankan ke dalam 8 jenis resiko, yaitu resiko kredit, kemudian resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan juga resiko kepatuhan. Resiko yang paling penting untuk diperhatikan karena sifatnya yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank adalah resiko operasional. Dalam manajemen resiko operasional, bank dipersyaratkan untuk memperhitungkan kerugian yang diperkirakan dan kerugian yang tidak diperkirakan dalam kebutuhan modal bagi resiko operasional. Kebutuhan modal bagi resiko operasional dikenal dengan sebagai economic capital atau disingkat dengan EC. Ada banyak pendekatan yang bisa dipakai untuk mengelola resiko operasional yang dihubungkan dengan perhitungan kebutuhan penyediaan modalnya. Perbedaan tingkat kriteria bergantung pada kompleksnya pendekatan yang diadopsi. Sebagai contoh, Basic Indicator Approach memfokuskan bank pada pengelolaan manajemen risiko operasional. Sedangkan pendekatan yang lebih canggih, yaitu Standardized Approach dan Advanced Measurement Approach, lebih fokus pada pengelolaan dan pengukuran risiko operasional. Pencegahan terjadinya resiko adalah cara terbaik untuk menjaga kelangsungan bank. Manajemen risiko operasional adalah suatu proses yang melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian atau mitigasi. Tujuan dari manajemen risiko operasional adalah untuk mengurangi profit risiko ke tingkat yang bisa diterima oleh manajemen risiko perusahaan atau direksi, kemudian stakeholder, dan otoritas jasa keuangan. Terdapat beberapa metode untuk mengukur risiko operasional sebagaimana yang disarankan oleh lembaga keuangan internasional, yaitu yang pertama Basic Indicator Approach, kemudian Standardized Approach, dan juga Advanced Measurement Approach. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai Basic Indicator Approach. Pendekatan indikator dasar atau indikator approach merupakan pendekatan yang paling sederhana dan tidak sensitif terhadap risiko, sehingga akan menghasilkan beban modal yang cenderung besar. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari gross income bank. PID atau pendekatan indikator dasar cocok digunakan oleh bank-bank yang berukuran relatif kecil dengan aktivitas bisnis yang sederhana. Adapun untuk bank-bank yang aktif secara internasional dan bank-bank yang memiliki risiko operasional tinggi didorong untuk menggunakan pendekatan yang lebih mendekati risiko sebelumnya. Bank yang menggunakan pendekatan ini wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Basic Indicator Approach diarahkan agar bank secara rata-rata bisa mempertahankan 12% dari jumlah regulator kapitalnya untuk menampung kemungkinan kerugian sebagai akibat dari risiko operasional. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan Basic Indicator Approach. Kelebihan dari metode Basic Indicator Approach yaitu yang pertama, mudah untuk diimplementasikan. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar seperti kalau bank mengembangkan model yang lebih maju. Kemudian yang ketiga, cocok bagi bank yang sedang dalam tahap awal melakukan implementasi Basel II, khususnya ketika data kerugian belum mencukupi untuk membuat model yang lebih kompleks. Cocok bagi bank dengan ukuran kecil dan menengah. Selanjutnya yaitu kelemahan dari metode Basic Indicator Approach.
Yang pertama yaitu tidak memberikan perhatian khusus terhadap exposure dan pengendalian risiko operasional bank, struktur aktivitas bisnis, peringkat kredit, dan indikator lainnya. Dengan demikian, basic indicator approach tidak sensitif terhadap risiko. Kemudian yang kedua, hasil perhitungan modelnya bearing over estimate dari kondisi sesungguhnya. Kemudian, basic indicator approach tidak cocok diimplementasikan untuk bank besar dan bank yang aktif secara internasional. Selanjutnya yaitu standardized approach. Standardized approach adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan oleh perbankan untuk meminimumkan dan mengalokasikan kecukupan modal regulasi operasional pada suatu bank, sehingga kegiatan usaha bank tetap terkendali pada batas kemampuan yang bisa diterima oleh bank, serta bisa menguntungkan bank. Pendekatan standardized approach memberikan hasil yang lebih detail daripada pendekatan indikator dasar. Dalam pendekatan ini, gross income bank dikelompokkan berdasarkan 8 lini bisnis. Kebutuhan modal minimum dihitung berdasarkan suatu persentase tetap dari gross income setiap lini bisnis. Persentase tersebut ditentukan berbeda bagi lini bisnis tergantung dari exposure risiko operasional suatu lini bisnis. Basel Committee menetapkan persentase setiap lini bisnis sebagai faktor beta. Selanjutnya yaitu pemetaan lini bisnis. Berdasarkan pemetaan lini bisnis di tabel tersebut, nilai beta merupakan faktor pembobotan risiko. Semakin tinggi nilai beta, maka semakin besar potensi kerugian risiko operasional lini bisnisnya. Penggunaan nilai beta dan pendapatan kotor menghubungkan skala aktivitas bisnis bank dengan risiko yang dihadapinya. Nilai beta diperoleh dari aplikasi statistik kerugian risiko operasional dan pengalokasian modal yang dikumpulkan dari sejumlah bank melalui proses quantitative impact studies. Kondisi yang terus berubah mewajibkan pemberlakuan standar beta juga harus direview agar diperoleh hasil yang lebih sensitif. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat menggunakan standardized approach atau pendekatan standar. Dalam pendekatan standardized approach atau pendekatan standar, bank harus meyakinkan pengawas bahwa bank telah memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawasan aktif Dewan Direksi dan Manajemen Senior dalam kerangka kerja manajemen risiko operasional. Kemudian yang kedua, mematuhi pedoman yang tercantum dalam Sound Practice for Management and Supervision of Operational Risk yang dikeluarkan oleh Basel Committee. Yang ketiga, memiliki unit pengendalian risiko dan fungsi audit yang independen, memiliki sistem pelaporan risiko yang efektif, kemudian memiliki fungsi manajemen risiko operasional dengan tanggung jawab yang jelas, memiliki sistem manajemen risiko operasional yang secara konseptual kuat atau robust dan diimplementasikan dengan integritas, dan yang terakhir, memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan pendekatan ini dalam lini usahanya sebagaimana area pengendalian dan audit. Baik, selanjutnya itu ada Advanced Measurement Approach atau AMA. Pengertian Advanced Measurement Approach. Advanced Measurement Approach atau AMA yaitu metode yang lebih menekankan pada analisis kerugian operasional. Metode ini memerlukan database kerugian operasional sekurang-kurangnya 2 hingga 5 tahun terakhir, dan juga perusahaan harus mempunyai teknologi yang tinggi sehingga dengan menggunakan bantuan teknologi tersebut dapat dibuat model menangkap, menyeleksi, dan melaporkan informasi operasional. Pendekatan ini tidak membuat spesifikasi suatu model ataupun metodologi tertentu, melainkan hanya memberikan kebebasan pada bank untuk membuat model risiko operasional internalnya sendiri, tetapi harus memenuhi ketentuan kualitatif dan kuantitatif dan mendapatkan persetujuan supervisor, yang mana di sini yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini merupakan suatu fleksibilitas dan konsistensi daripada suatu ukuran harus cocok untuk semua pendekatan.
Sebagai pedoman Basel II Accord memberikan contoh sebagai berikut. Yang A, ada Internal Measurement Approach atau IMA. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan Internal Rating Based Approach yang digunakan untuk menghitung kecukupan modal risiko kredit. IMA digunakan untuk memetakan aktivitas bank ke dalam lini bisnis seperti pada Standardized Approach. Kerugian yang diharapkan atau Expected Loss atau EL untuk kombinasi tiap lini bisnis atau risiko dihitung dengan mengalihkan indikator exposure atau exposure indicator atau dilambangkan dengan EI dengan probabilitas terjadinya suatu peristiwa kerugian atau PE dan estimasi kerugian kalau risiko terjadi atau LGE, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalau mencari EL sama dengan EI dikali PE dikali dengan LGE. Konversi expected loss ke dalam kecukupan modal risiko operasional dilakukan dengan menggunakan rumus di bawah ini. Mencari kecukupan modal sama dengan EL dikali Y dikali profil risiko, di mana Y dan profil risiko umumnya akan disediakan oleh supervisor atau otoritas jasa keuangan. Yang kedua ada Loss Distribution Approach. Pendekatan ini menggunakan metode Value at Risk untuk menghitung kecukupan modalnya. Khusus untuk pengukuran risiko operasional dipakai metode Operational Value at Risk atau OVAR dengan tingkat keyakinan 99,9% untuk tiap lini bisnisnya. Dan pada akhirnya hasil yang didapat harus dijumlahkan untuk mendapatkan total kecukupan modal risiko operasional yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada Risk Drivers and Controls Approach. Penerapannya menggunakan scorecard, yaitu suatu mekanisme yang memperlihatkan hubungan risiko dan pengendalian dari proses atau bisnis dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dari hasil analisa statistik terhadap kuesioner risiko operasional. Menurut Basel, untuk layak menggunakan AMA, suatu bank harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Direksi dan Manajemen Senior, jika diperlukan, terlibat aktif dalam pemantauan pelaksanaan kerangka manajemen risiko operasional. Kemudian yang kedua, memiliki sistem manajemen risiko operasional yang memiliki konsep yang baik dan diimplementasikan dengan integritas. Serta yang ketiga, memiliki sumber daya yang cukup untuk penggunaan pendekatan tersebut pada lini bisnis utamanya, serta pada wilayah-wilayah pengendalian dan audit. Dalam metode AMA ini, bank-bank diberi kesempatan untuk menggunakan hasil dari sistem pengukuran risiko operasional yang mereka miliki. Namun, harus dapat memenuhi persyaratan umum, persyaratan kualitatif, dan persyaratan kuantitatif yang ditetapkan oleh regulator untuk menghitung kebutuhan modal minimum. Dengan pendekatan AMA, bank diperbolehkan menghitung kebutuhan modal minimum menggunakan kombinasi dari berbagai pendekatan yang terbagi dalam dua jenis. Yang pertama ada pendekatan berdasarkan data kerugian historis dan indikator exposure. Kebanyakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melihat ke belakang, fokus pada kerugian yang dialami di masa lalu, dan ditambah dengan data eksternal yang dapat dari vendor spesialis pengumpul data kerugian operasional. Kemudian yang kedua ada pendekatan berdasarkan kualitas lingkungan kontrol yang didominasi oleh pertimbangan kualitatif dan lebih melihat ke depan atau fokus pada kualitas lingkungan kontrol sehingga mencoba memprediksi risiko di masa depan. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau mungkin salah dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.